Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, pada video kali ini ya, ini gambar apa ini? Jadi ini sekedar gambaran ya untuk perumpamaan bahwasanya konsep daripada merawat seekor kacer itu di luar perawatan ya, itu dibagi dua kawan-kawan. Jadi gini ya, konsep kacer ini gambaran umum. Kacer meliputi di sini power, menuju ke perform. Terus ini ada gambar dua nih kawan, ini saya kasih NIA ya, IP. Jadi ini yang satu saya asir untuk pembeda ya. Dengarkan dulu nih kawan-kawan, ini sebuah gambaran ya. Jadi ini ada dua gambar. Jadi A ini menunjukkan perawatan. Nah itu perawatan ya kawan-kawan, ini perawatan. Terus yang B itu perlakuan. Kenapa kok saya mencetuskan ada perawatan dan perlakuan? Itu beda kawan-kawan. Jadi kalau selama ini mungkin kawan-kawan sendiri yang merawat burung itu enggak pusing, artinya budrek. Budrek itu mungkin ini membantu bahwasanya kondisi kacer itu kita enggak hanya sekedar merawat, tapi hanya juga perlakuan, bahwasanya yang ini gambaran dua kubu yang di situ itu nanti di sini perlakuan, perawatan, entah itu nanti birai dalam, dangkal, tipe panas atau tipe dingin. Yang di sini itu perlakuan itu di sini yang perawatan ini menunjukkan bahwasanya jenis EF itu masuknya di sini. EF terus mandi atau jemur atau umbar. Selama ini ya kawan-kawan, kita itu hanya dipusingkan di sini. Ini perawatan, tapi tanpa memikirkan yang di sini. Ini meliputi di sini lingkungan, kenyamanan, terus ini. Karena kebanyakan yang terjadi, kita mungkin sudah mendeteksi burung ini, kita vonis dengan rawatan jangkrik tinggi ataupun jangkrik rendah. Terus di situ pakai mandi tanpa jemur, artinya mandi sore atau mandi malam ya. Terus di sini ada pakai jemur. Terus nanti finishingnya pakai ulat Hongkong. Itu mungkin kita di sini sudah pas ya, artinya burung sudah menemukan di sini titik-titik di mana itu kita merawat itu pas, karena yang di sini itu yang dikejar itu fisik kawan-kawan, fisik. Sini itu fisik. Ini kebutuhan fisik. Meliputi di sini itu yang pertama kesehatan burung secara fisik, entah itu metabolismenya atau kadar kapasitas burung itu kuat mengkonsumsi EF itu jenisnya apa dan formulanya itu berapa. Itu fisik. Tapi kita tanpa
pernah memikirkan di situ itu yang pertama lingkungan kita. Lingkungan itu artinya mungkin secara umum ya, merawat itu mungkin lebih dari satu burung atau dua burung. Artinya ketika burung di rumah itu merasa terganggu, terus merasa di situ itu terintimidasi, bahkan di situ itu setiap hari gacor, tarung terus di rumah, ya ini sama saja zong. Itu ya kawan-kawan. Jadi antara A dan B, perawatan dan perlakuan itu juga harus imbang. Karena burung selain dia punya fisik, kita merawat untuk fisiknya, dia juga punya yang namanya di situ itu bisa dikatakan secara umum burung stres ya, burung stres atau terganggu atau dia terintimidasi, itu maksudnya di sini kawan-kawan, perlakuan, lingkungan, nanti efeknya itu di sini. Burung tidak nyaman, gacor, burung narung terus. Karena kedua ini harus sinkron, artinya untuk membuat powernya dia ketika burung di rumah kok dia nyantai, slow, karena kita rawat dengan pengondisian untuk rawatan harian. Ketika burung di rumah tidak nyaman, di lingkungannya dia sudah narung, mungkin bahkan sampai setiap harinya gacor, ya selamanya burung itu nggak akan terkondisi. Artinya burung itu tetap gembos di rumah ya, karena setiap burung itu arahnya itu tetap satu arah, power kawan-kawan. Tapi kalau kita rawatan secara harian untuk fisiknya dia kita sudah benar, tapi di rumahnya kita tidak nyaman atau mungkin sering tarung gembrong-gembrong, ya sama saja burung itu loyo zong. Artinya ketika burung itu sudah narung di rumah, burung itu sudah senggel bahasanya lah, lewat kicauannya dia bawa lapangan keluar, power nul. Karena sudah habis di rumah. Yang mungkin modalnya emosi pasti over emosi, yang mungkinnya mungkin modalnya birahi, dia pasti ya over birahi. Karena birahi burung itu nggak hanya EF dok, lingkungan itu juga bisa. Lingkungan yang di situ itu mengundang, artinya dia naik dengan kondisi birahi naik, sedangkan powernya, tenaganya dia belum sampai sesuai apa yang kita harapkan, ya sama saja zong. Makanya untuk kawan-kawan sendiri, dua ini harus sinkron, karena ini psikolog burung kawan-kawan. Perlakuan itu meliputi di situ itu kesehariannya burung itu nyaman atau tidak. Terus yang kedua, arah perawatannya itu kita sesuai atau enggak. Selama ini kok belum sesuai, ini sesuai, ya sama saja ini zong. Perawatan ya sama saja zong. Terus perawatan harian sesuai, sedangkan di rumah senggel terus karo manuk dewi, tarung gacor isian, sering ditrek atau sering diuji nyali atau gimana ya burung, intinya yang penting ngobrol terus ataupun isian terus full lah, pokoknya bocor dor digantang harus dor, ya sama saja ya zong. Sama saja kawan-kawan sendiri mau di situ kita adu ya, tapi di rumah tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu dia itu merefreshingkan secara psikolognya, secara kenyamanannya, ya sama saja ya zong. Karena apa yang dibawa burung dari rumah itu tetap di situ itu arahnya satu kawan kan, power. Sedangkan di situ itu kita burung sudah birahi, sudah punya emosi, sudah punya, tapi kita di lingkungan rumah kita enggak mengondisikan, artinya pengondisian secara fisik, secara rawatan, jenis EF, mandi, jemur ataupun umbar kita sesuai, tapi di rumah di sini kita juga enggak sesuai, ya sama saja ya ama bakduh kawan-kawan, blong.
dan di situ pasti kita bingung. Yang disalahkan pasti settingan. Padahal selama ini kalau ini di rumah ini juga tidak nyaman, dia tarung terus, lingkungan dia gacorannya ngentrok terus, ya sama saja ini pun nggak akan yang namanya membaik walaupun ini benar 100%. Ketika ini kenyamanan burung di rumah juga sama, kita burung satu ibarat, tapi di sini rawatannya belum ketemu juga secara rawatan fisik, formula perawatan harian, kita menentukan jenis EF salah, ya sama saja Zong. Makanya yang namanya dua ini harus sinkron antara di situ yang namanya perlakuan dan perawatan. Itu gambaran secara umum kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan sendiri mungkin untuk yang benar-benar kita arah ke rawatan burung itu top perform, ya saya harapkan untuk tetap di situ itu benar-benar kenyamanan secara perlakuan di rumah itu burung nyaman, artinya tidak terganggu ataupun burung itu mungkin toleransi ya artinya ya, karena setiap burung itu mempunyai tipikal yang beda-beda, artinya bisa dikatakan gacor di rumah belum tentu di lapangan yes, terus burung di rumah dia gacor di lapangan juga enak, itu juga kita nggak tahu. Makanya untuk secara umum yang tahu itu kawan-kawan sendiri, burung saya itu di rumah itu kondisinya gimana. Karena setiap burung itu ada yang toleransi atau tidak toleransi ya, artinya mungkin kalau dia sering toleransi terhadap sejenisnya itu enak kawan-kawan, tapi kalau yang memang benar-benar gak toleransi artinya ya kita nggak akan menemukan yang namanya hariannya. Mau diwolak-walik seperti apapun tetap di situ itu ya ngah-ngoh ya kawan-kawan, plongo, pahpoh dan mumet, artinya seperti itu. Oke, terima kasih kawan-kawan, ini hanya gambaran secara umum ya, artinya di situ itu kita juga memikirkan yang namanya di sini lingkungan kenyamanan, artinya burung itu di rumah itu juga secara lingkungan dia nggak terganggu, sedangkan yang ini tetap sesuai jenis kapasitasnya, metabolisme, artinya entah itu F-nya pakai jangkrik ataupun kroto ataupun capek banyak sekilo atau 2 kilo atau mungkin hanya pakai kroto atau di situ hanya 0 EF atau hanya mungkin di situ pakai umbar, pakai jemur, itu kawan-kawan sendiri yang tahu. Selama burung itu dengan kondisi sehat secara fisik, di situ mengalami enggak ada secara fisik enggak ada negatif ya, artinya ya itu saya rasa kalau memang di rumah mungkin hanya punya satu, berarti kita fokusnya di sini. Tapi kalau di rumah kita mungkin banyak, antara dua ini kita harus benar-benar sinkron. Seperti itu ya kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Ini hanya sekedar sharing, artinya sebagai di situ itu kita berangan-angan ya, ini angan-angan mungkin ini mungkin gitu ya, seperti itu ya, semoga membantu. Oke kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kacer rumahan, kacer pahpoh. Oke, terima kasih.